Apa gak capek ribut soal sepak bola terus? Apa gak mau bisa saling berbagi tribun? Enak loh bisa keliling Indonesia dengan nyaman. Mari kita bahas, here we go. Dalam sepak bola di belahan dunia manapun pasti terdapat beberapa rivalitas yang panas. Selalu ada derby yang menjadi bumbu untuk keseruan atmosfer di dalam lapangan. Karena menarik, sepak bola adalah sebuah persaingan untuk menciptakan sebuah kepuasan terhadap tim kebanggaan. Namun berbeda jika rivalitas itu terjadi di Indonesia. Segala sesuatu bisa menjadi sebuah ketakutan karena terjadi melewati batas wajar. Kita tahu bahwa sepak bola Indonesia merupakan liga terseru di kawasan Asia Tenggara. Rasa memiliki terhadap tim kebanggaan memang sulit untuk dikendalikan. Dan di Indonesia kultur sepak bola sudah melekat. Di era 2000-an hingga saat ini, pertandingan terpanas di Indonesia yaitu laga Persija Jakarta versus Persib Bandung. Bahkan sudah diakui oleh penikmat bola di Asia Tenggara. Namun jika harus menilai, pertandingan ini sudah bukan lagi di batas persaingan. Beberapa kejadian di area supporter sudah melewati batas wajar. Selain itu ada pertandingan antara Persebaya Surabaya versus Arema Malang yang bertajuk Derby Jawa Timur. Yang kita semua tahu bahwa laga ini tak kalah dari duel kedua tim sebelumnya. Dengan jarak antara kedua kota yang berdekatan, tidak jarang suasana panas terjadi di dalam maupun di luar pertandingan. Selain derby yang disebutkan sebelumnya, masih banyak terdapat laga panas lainnya, tepatnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Namun ternyata kita mendapat kabar positif jika setelah tragedi Kanjuruhan yang telah menjadi perbincangan dunia, ada ketiga kelompok supporter yang memilih untuk menghentikan rivalitas yang melewati batas. Mataram Islah adalah simbol persatuan tiga kelompok supporter yang sebelumnya sering terjadi gesekan karena rivalitas. Akhirnya memilih bersatu dan berdamai untuk hubungan yang lebih harmonis. Brajamusti PSIM Yogyakarta, Brigata Kurvasud dan Slemania PSS Sleman, dan Pasopati Persis Solo adalah ketiga kelompok supporter tersebut. Mereka melihat kejadian Kanjuruhan sebagai patokan dan sebagai pembelajaran bahwa rivalitas sepak bola di Indonesia tidak bisa dibenarkan. Mereka tidak ingin melihat hal itu terjadi lagi. Mereka memilih sepakat untuk menjalin hubungan harmonis dan fokus terhadap timnya masing-masing. Kabar ini adalah sebuah pencapaian positif dari supporter Indonesia yang harus terus digaungkan dan diberi apresiasi. Semoga kita bisa melihat semua supporter Indonesia bisa mencontoh, setidaknya menahan diri untuk menjadikan rivalitas yang sehat. Yang terbaru adalah pertandingan Persija versus Persib pada lanjutan Liga 1 Indonesia di pekan ke-23. Ada beberapa kejadian pilu yang kembali terjadi. Momen panas antar kedua supporter kembali menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Padahal kita pernah melihat dan mendengar Jackmania dan Bobotoh bisa meredam dan mengurangi kegaduhan pada rivalitas ini. Belum lama momen harmonis ini terjadi, padahal muara ke arah perdamaian mulai terasa. Apakah kalian mudah lupa? Apakah hal besar keromantisan ini akan terbuang sia-sia? Namun kita harus apresiasi untuk beberapa pihak yang masih setia dan masih bersemangat untuk tetap menyebarkan virus positif. Jangan lelah untuk tetap pada tujuan, menyatukan kedua supporter dengan basis terbesar ini. Kita pun sudah melihat perkembangan lain yang terjadi, seperti contoh Bonek Mania dan Jackmania yang sudah mulai menjalin komunikasi positif, bahkan bisa bersanding satu tribun pada sebuah pertandingan. Atau Bobotoh dan Aremania yang sudah beberapa kali bisa saling menyambut, bisa menjalin hubungan yang begitu baik di sosial media maupun di tribun sekalipun. Tinggal kita menunggu antara Jackmania dan Bobotoh atau Bonek dan Aremania. Kita tunggu untuk siapa yang bisa lebih menurunkan ego dan bisa memulai menjalin ke arah positif. Siapakah yang akan bisa satu tribun lebih dulu?
Memang jika melihat keseruan di lapangan harus diakui, beberapa derby di Liga Indonesia memiliki keseruan dan menarik untuk ditonton. Permainan dengan intensitas tinggi dan saling adu taktik, tidak jarang bumbu emosional pun tak bisa dihindari. Itulah yang memang diharapkan pecinta dan penikmat sepak bola. Cywar sesama supporter adalah hal yang wajar, namun perlu diingat, jangan melebihi batas yang menimbulkan kegaduhan. Siapa yang tak kenal dengan El Clasico di La Liga? Pertandingan ini mempertaruhkan adu gengsi yang begitu besar. Para pemain di lapangan terbawa emosional dan selalu menunjukkan rasa tak ingin kalah. Dan fans kedua tim selalu panas di sosial media, namun itu hanya sebatas cywar. Dan kita tak pernah mendengar keributan yang begitu serius di wilayah supporter. Sudah seharusnya federasi turun tangan dengan kebijakan yang serius untuk menangani masalah ini, dengan menerapkan sanksi yang bisa membuat efek jera. Memang dari dulu PSSI beberapa kali membuat mediasi antar supporter, namun kita ingin melihat ketegasan dengan solusi yang konkret. Oke Lobs, menurut kalian sanksi apa yang harus diberikan kepada pelaku pelanggaran dan kerusuhan dalam sepak bola yang menimbulkan efek jera? Kita harus berterima kasih kepada semua yang terlibat dalam upaya perdamaian, meskipun sulit dan belum meredam secara keseluruhan. Semoga cepat ada jalan keluar. Dan untuk kalian yang ikut dalam hal ini, harus tetap membantu menyebarkan virus perdamaian, karena untuk mencapai tujuan itu dimulai dari hal kecil yang kita lakukan. Karena pada dasarnya banyak yang menganggap away day adalah salah satu momen untuk kita bisa berkeliling stadion yang ada di Indonesia dengan nyaman. Bisa sambil kulineran dan liburan, mengawal kebanggaan dengan sangat menyenangkan. Bener gak Lobs? Berbagai tragedi kelam yang pernah terjadi harus dijadikan pembelajaran dan perubahan untuk menjadi lebih baik. Jangan ada lagi ibu yang menangis karena sepak bola. Tanamkan dimulai dari diri kita masing-masing. Karena perkembangan level sepak bola, salah satunya ada pada fans itu sendiri. Sepak bola Indonesia sudah dikenal karena atmosfer supporter yang begitu fanatik. Sudah seharusnya kita salurkan ke arah yang lebih baik dengan kreativitas yang bisa menimbulkan kekaguman dunia. Tetap kawal dan ikuti kebanggaan kalian, namun harus bisa mengontrol sebagai fans yang lebih cerdas. Video yang kami buat bukan semata-mata ingin mengungkit masa kelam dan keburukan. Justru kami sebagai yang salah satu mengikuti perkembangan Liga Tanah Air, mengharapkan rivalitas dan persaingan yang sehat. Absen Lobs, ada fans dari klub mana aja nih? Coba tulis di kolom komentar. Jika ada kesalahan dari pembahasan bisa kalian koreksi, dan jika ada kekurangan bisa kita diskusi. Mungkin segitu dulu konten kita kali ini. Support terus supaya akan ada banyak pengembangan konten yang menarik. Thank you banget buat kalian yang selalu setia mengikuti Loba Bola. Kita ketemu di konten selanjutnya. Bye!